Halo, assalamualaikum semua. Apa kabar? Semoga baik-baik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini bersama gue Bang Jai. Jadi di channel yang berbeda nih, maksudnya temanya nggak motor melulu. Ya, kita akan membahas tentang hidup minimalis, tentang bagaimana slow living gitu kan. Kali ini gue memberikan pembahasan tentang pribadi gue dulu untuk men-sharing apa yang pernah terjadi dalam hidup gua, dan saat ini adalah sudah ada perubahan dan alhamdulillah sudah berjalan sejak lama. Jadi kalau orang ngomongin minimalis itu yang pasti orang berpikir tentang bajunya satu doang, terus eh, ada juga yang negatifnya, iya bajunya satu doang tapi harganya mahal gitu, terus pakai iPhone, terus syarat bajunya putih warnanya satu gitu. Ya itu adalah bagian dari hidup minimalis, cuman mungkin itu karena gambaran awal yang tidak menggambarkan seorang minimalis gitu. Menurut saya sih minimalis adalah basic yaitu sandang pangan papan ya. Ya, kalau koreksi kalau salah ya, sandang itu kan pakaian, pangan tuh makanan, papan tuh rumah gitu. Itu basic manusia seperti itu gitu. Jadi kita nggak perlu tuh punya barang banyak tapi kita nggak gunain. Nah, minimalis juga solusi banget buat kalian yang mungkin saat ini secara finansial sedang dalam proses perbaikan. Kalian memiliki masalah finance seperti hutang ataupun cicilan sehingga kalian susah mengatur hidup kalian gitu. Jadi pertama, konsep minimalis ini adalah konsep memaksimalkan apa yang kita punya. Jadi uh, contoh gitu, saya adalah orang yang personal ya, saya adalah orang yang suka pakai baju warna putih. Ini kebetulan hari Jumat, ini kantor, seragam kantor saya harus pakai karena tadi ada in charge. Saya adalah orang yang selalu pakai baju putih. Terus orang tuh nanya kan, bahkan istri sendiri nanya, kok baju putih terus, ada tiga tiga sampai empat style Senin sampai Kamis baju putih. Karena saya nggak mau berpikir berpikir untuk oh gue harus besok pakai baju apa, besok harus matchingin apa. Ya enggak, putih aja udah, celananya tinggal ganti-ganti, mungkin ada tiga biji warna. Nah itu, jadi pagi-pagi nggak ada distraction, nggak ada yang namanya gangguan, ya bajunya putih butuh aja. Dan itu menjadi ciri khas saya gitu, ke baju putih. Baju itu sampai pakai sampai rusak, bahkan saya ngelarang istri saya untuk eh, beli dulu gitu, jangan dulu sayang gitu, jangan dulu beli, udah dulu aja. Nah kedua, saya berpikir bahwa setiap benda itu saya harus maksimalkan, kayak handphone, kayak motor, kayak apapun tuh sampai rusak, sampai habis gitu. Jadi saya belum belum ganti handphone saya ini yang jadul ini kalau belum rusak gitu. Padahal godaan-godaan untuk ganti handphone itu banyak. Terus saya juga mengganti sepatu olahraga saya sampai rusak, akhirnya rusak, ya baru saya ganti. Nggak complicated punya banyak sepatu, misalnya 10 sepatu atau 5 sepatu. Sepatu cukup satu dengan fungsi yang berbeda, ini untuk olahraga, untuk kerja, untuk santai, misalnya untuk bermotor karena saya bermotor. Seperti itu solusi dengan uh, berhubungan dengan koneksi keuangan. Solusinya seperti ini, kalian pasti selalu berpikir sebagai anak muda berpenghasilan cukup besar, misalnya bisa membeli apa aja yang kalian mau, gue suka gue beli. Nah mungkin konsep itu bisa diterapkan ketika kemampuan finance kalian itu lebih dan sudah mencukupi pokok-pokok kebutuhan finance kalian. Kalau belum mencukupi, jangan melakukan itu. Misalnya kalian gue pengen beli helm misalnya, motor ya harganya misalnya 1 juta. Sebelumnya kalian punya helm yang masih bagus juga, dan ini karena tren model sekarang kalian beli helm itu tapi belum ada uang, ataupun uang tabungan diambil, ataupun pay later. Itu bahaya banget, karena pay later itu kan uang hutang, artinya kan kalian berhutang, dan bulan depannya kalian harus membayar hutang itu. Bolehlah kalian menggunakan pay later gitu, cuman harus benar-benar disiplin untuk membayar. Itu 3 bulan harus dibayar dengan rapi. Lagi pula kalian bisa menabung ketimbang kalian menggunakan pay later yang ada bunganya gitu.
selanjutnya adalah misalnya dengan makanan kalian bisa mengontrol. Saya hidup manis itu orang yang mengontrol apa yang dia makan. Ini yang masih saya susah sekarang tentang makanan. Jadi seharusnya kita tahu apa yang tubuh kita butuhkan, apa yang kita butuhkan, dan apa yang baik dengan apa yang baik untuk tubuh kita, sehingga kalian tidak berlebihan dalam makan. Dan mengutip dari Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, itu kan nggak baik kan kita membeli atau makan ataupun melakukan apapun yang berlebihan. Jadi sudah Rasul itu nyata, kita makan sesuatu kadang kita nggak kontrol. Kita pagi-pagi breakfast di luar, siang breakfast makan siang di luar, malam di luar juga gitu. Akhirnya kita over kontrol tentang diri kita, di tubuh kita, over kontrol juga tentang apa yang kita makan gitu. Nah itu secara keuangan habis, makan di luar ternyata mahal. Kalaulah kita berhemat gitu, kalian punya target untuk beli apa, kalian berhemat untuk ya gua masak sendiri nih pagi, mungkin rebusan, ataupun siangnya kalian masak makan di kantor aja, jadi nggak makan di luar. Terus sorenya malamnya kalian makan dengan beli lauknya saja, terus nasinya ada, ataupun sekalian goreng lauknya di kosan atau di kontrakan ataupun di rumah gitu. Jadi pos-pos seperti itu udah ngebuat uang kalian tuh keluar banyak gitu. Nah ini yang harus kalian pikirkan untuk menjadi seorang minimalis, ataupun ini basic setiap orang. Jangan cuma wah minimalis, enggak, minimalis itu bukan hanya tampilan aja, tapi memaksimalkan apa yang ada, memaksimalkan, jangan apa-apa beli, jangan apa-apa sewa. Jadi kalau misalnya kalian bisa secara misalnya paperless memperkenalkan usaha kalian atau bisnis kalian secara digital, ya nggak perlu print misalnya, itu salah satu bentuk minimalism. Sebenarnya minimal itu maksimal, minimal membeli barang, memaksimalkan barang yang ada untuk digunakan. Jadi ya, dan hidup kalian tuh nggak crowded, punya banyak barang complicated, terbuat cluttering gitu. Nah itu sih yang gua sampaikan di post pertama tentang minimalism ini. Semoga bermanfaat ya. Maaf kalau ada salah, dibantu koreksi, kita saling introspeksi, saling support tentang kehidupan ini. Mungkin nanti ada tips-tips selanjutnya dari gua. Thank you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.